اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرامة وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله وحده نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام عبد الوهاب الشعراني ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات بعد سبق وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bikum fi daraini amin. Fasallim ya akhi li kulli man tarahu mutajammilan bistiyabi minal qawmi illa in khifta ala atba'ihi ayyatba'uhu ma'al jahli biqasdihi fadzalika tanhahu an zalika khaufan an talamidatihi aw ta'muruhu bi ayyakula lahum la taqtadu bi fi husnil malabisi wal manakihi wal marakibi fa inna hadza laysa lakumul ana hadza in wajada dhalika min malin halalin wa illa fa'al inkaru ala dhalika syai'i wajibun fafham summa la yakhfa anna zahidina ma zahadu haqiqatan illa fima lam yuksam wa amma ma kusima lahum fala yasihu li ahadiz zuhdi fihi bi ayyat rukahu wa inna mazuhdu fihi yakunu bitarkil maili ilaihi adatan bihaitsu la yabkhalu bihi an mustahiqihi wa la yashtaghilu bihi an rabbi fa'lam dzalika ya akhi. Fasallim ya akhi likulli man tarahu mutajammilan bisyabi minal qaum. Salimlah engkau wahai saudaraku, ya. Berikanlah penghormatan wahai saudaraku likulli man tarahu, pada setiap orang yang kau melihatnya itu mutajammilan bisyabi, berdandan dengan pakaian minal kaum, ya, dari satu kaum. Kaum yang di sini yang dimaksud adalah sufi, ya, orang-orang sufi. Jadi kalau orang sufi itu pakaiannya itu ada cirinya, ya. Kalau pakai imamah, ujungnya itu, rumbainya itu ditaruhnya ke kiri, nah itu sufi. Kemudian pakaiannya putih, dandan, pakai toelasan. Jadi kalau kau lihat ada orang yang berdandan sufi, maka berikan penghormatan, ya, ucapkan salam, beri penghormatan. Illa in khifta ala atba'ihi, kecuali engkau mengkhawatirkan dengan mengikutnya, ayat ba'uhu ma'al jahli biqasdihi, dengan mengikut kepadanya itu tanpa diketahui, ya, tujuannya. Ya, jadi lain lagi, ya, kalau ada orang, jadi gini maksudnya. Memang belajar, ya, kitab-kitab tasawuf itu rambunya banyak gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti hati-hati memaknakannya. Begini, kan umumnya kalau sufi itu menutup diri gitu, orang yang menutup diri, tapi pakaian sufi itu kelihatannya. Tapi bisa jadi ada orang yang menutup diri dengan berpakaian. Jadi sufi, orang wali itu, tapi pakaiannya itu seperti borjoistis gitu, pakaiannya itu rapi gitu. Nah, pakaiannya bagus itu dalam rangka menutup diri gitu, dijadikan satir terhadap dirinya, sehingga orang menganggap dia mah orang biasa. Jadi banyak hal gitu. Nah, ini namanya kita nggak tahu, kita nggak paham dengan tujuan orang itu berpakaian, ya. Falaka antanhamu anzalika, maka bagimu boleh kau mencegah yang demikian itu. Kenapa? Khaufan antala milatihi, karena khawatir dianggap dari murid-muridnya, ya.
ayyakula lahum, atau memerintahkannya bi ayyakula lahum, ya, dengan mengatakan kepada mereka yang mengikuti itu tadi, la taqtadu bi fi husnil malabis wal manakih wal marakib, kalian jangan mengikuti aku fi husnil malabis, dalam bagusnya berpakaian, wal manakihi, dan banyak menikah, jadi istrinya 2, 3, kalian jangan ikutin aku. Wal marakibi, ya, begitu juga dengan kendaraan, kudanya bagus, kudanya ada 2 gitu, ada 3. Fa inna hadza laisa lakumul an, sesungguhnya ini semua bukan buat kamu sekarang. Nah, kalau memang dia mengatakan begitu, ya sudah, nggak usah diikutin gitu. Ya, kenapa? Karena dia memang sengaja melakukan itu, ya, berpakaian seperti itu, sepertinya orang yang bersenang-senang dengan dunia ini, tetapi sesungguhnya bukan. Itu hanya untuk tameng, untuk menutup diri, ya. Sehingga dia bilang, kalian jangan ikutin aku, ya. Hadza in wajada dzalika min malin halalin, ini bila didapatinya yang demikian itu dari harta yang halal. Ya, kalau kita tahu memang dari bersumber dari yang halal. Wa illa, apabila tidak halal, fal inkaru ala dzalika syekhi wajibun, maka mengingkari syekh yang demikian itu wajib. Faham, ya, pahamilah. Jadi kesimpulannya itu, kalau melihat orang dandannya rapi dan dia stylenya style sufi, kasih penghormatan, kecuali kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti tujuannya dia pakai itu, jangan menundukkan diri. Jadi kata salim itu tidak mesti maknanya mengucapkan salam. Salim itu maknanya menundukkan diri, tunduk, ya, mengikuti, itu juga maknanya taslim, ya. Jangan, kalau tahu, kecuali dia yang bilang nggak usah diikutin, yang ininya nih nggak usah diikutin. Nah, itu seperti itu bila diyakininya si syekh itu memang dari uang yang halal. Tapi kalau umpamanya walaupun syekh, tapi kita mengetahuinya itu sumbernya dari yang haram, maka kita nggak boleh mengikuti. Summa la yahfa anna zahidina ma zahadu haqiqatan illa fi ma lam yuqsam. Kemudian tidak tersembunyi, artinya terlihat jelas, anna zahidina, sesungguhnya orang-orang yang zuhud dengan dunia ini, ma zahadu haqiqatan, tidaklah mereka itu zuhud dengan makna hakiki. Kalau makna hakiki itu semuanya gitu, ya, bukan. Illa fi ma lam yuqsam, kecuali pada hal-hal yang belum dibagi, yang belum dipisah, ya. Wa amama qusima lahum, adapun yang sudah dibagi, ya, kepada mereka, fala yasihu li ahadiz zuhdi fihi, maka tidak sah, ya, li ahadiz zuhdi fihi, dengan, ya, fala yasihu li ahadin az-zuhda fihi, maka tidak sah bagi seorang pun berlaku zuhud pada barang yang sudah diberikan, barang yang sudah dibagi. Ini maksudnya bisa jadi kalau kita bersekutu, ya, bikin syirkah, berdagang, usaha bertiga, berempat, kemudian bagiannya sudah dibagi-bagi gitu, ya, sudah dibagi. Nah,
itu pada hal yang semacam itu, maka itu sudah menjadi milik pribadi gitu. Tetapi kalau belum dibagi, ya, yang belum dibagi masih milik bersama, di situ sebenarnya pentingnya zuhud. Gitu. Jadi sekiranya dia itu tidak dibagi layaknya sebagai bagian yang mesti dia terima, dia nggak menjadikan masalah perhitungan itu dari lantaran karena memang dia punya sifat zuhud itu. Artinya, maaf ya, kayak seperti sekarang kan ngitung on aja, apa ya, dibawakan itu gram aja bisa ditimbang kalau sekarang. Kalau dulu kan, kalau umpamanya orang jualan singkong gitu, ditanding di singkong, berapa harganya bang? 10.000 satu tanding. Itu kalau ditimbang sama enggak? Ya nggak bakal sama orang ditanding. Nah, yang semacam itu dia tidak mempersoalkan. Ya. Jadi tidak sah bagi seseorang zuhud pada hal yang sudah dibagi, yang sudah diberikan. Nggak ada, justru yang belum dibagi, yang memungkinkan dia masih memiliki, mendapatkan bagian. Nah, di saat itu dia diperlukan untuk zuhud. Kita nih, bapak kita, umpamanya kita bersaudara, ya, bapak kita meninggal dulu, kita meninggal, ya, kemudian mau dibagi waris, panggil orang ngerti tentang waris. Nah, di situ perlu tuh kita punya sifat zuhud. Kenapa? Belum dibagi. Ya. Tapi kalau udah dibagi, udah masing-masing, ya, bukan di situ ngeterap zuhudnya. Jadi fala yasihu li ahadin az-zuhda fihi bi ayyatrukahu. Maka tidak sah bagi seseorang zuhud pada barang yang sudah dibagi dengan meninggalkannya. Wa innama zuhdu fihi yakunu bitarkil maili ilaihi adatan. Sesungguhnya zuhud dalam masalah ini yaitu meninggalkan kecenderungan kepada sesuatu itu menurut adat. Harta sebelum dibagi itu, coba kita lihat ya, orang kalau bagi warisan lain, ya, ketika dia datang dari rumah masing-masing mau dibagi itu, mereka punya semangat, dan mereka jangankan yang besar, yang kecil saja, kalau tidak sama angkanya sama, maka dia persoalkan. Padahal kan kalau bagi tanah, bentuk tanah itu kan bukannya kotak. Apalagi kalau yang dulunya kebun, yang dulunya sawah itu, nggak bisa persis bener, itu nggak bisa. Nah, itu di saat itu sebenarnya yang dipentingkan zuhud gitu, meninggalkan kecenderungan, ya, secara adat. Bihaitsu la yabkhalu bihi 'anil mustahiqiha. Sekiranya, ya, bahwa dia tidak pelit, ya, 'anil mustahiqihi, dari orang-orang yang mustahik menerimanya. Wala yastaghilu bihi an rabbihi, dan tidak menyibukkan, ya, dunia itu tadi an rabbihi, dari Tuhannya. Jadi ukurannya zuhud itu kecenderungannya yang dibatasi sama dia. Tapi dia sendiri juga tidak pelit, ya, dari orang yang mesti mendapatkannya setelah mustahiknya, dan tidak ada yang bisa mengganggu, menyibukkan dirinya, jiwanya kepada Tuhan. Tidak ada. Jadi kalau ada orang umpamanya mau diajak dengan dikasih uang, ya, dan pada waktu itu dia mesti sholat, maka dia nggak mau gitu. Nah, itu mail namanya itu. Kecenderungannya itu kuat gitu. Nah, namanya zuhud. Jadi ntar kan sholat isya, ya,
Sholat isya itu kan dari mulai jam 7.20 sampai besok jam 4 lewat 10 mama. Kan panjang. Azan kita mau ke masjid. Teman bilang nih duit 2 juta anterin gua ke rumah sakit. Ya, atau ini anterin situ tuh ke terminal. Mau kita ke masjid apa 2 juta. Nah, itu mail namanya. Ada kecenderungan kita itu ya untuk memilih itu gitu. Kalau yang zuhud dia nggak mau, nggak ada nilainya itu. Sholat berjamaah di masjid dengan 2 juta itu gaib banget. Tapi kalau orang yang mengatakan ya an-naqdu khairun minan nasi'ah, yang cash itu lebih menarik ketimbang yang kredit. Artinya yang kredit ini pahalanya besar itu kan nanti di akhirat. Kalau 2 juta ini kan real ada di depan mata gitu. Tapi kok bisa malam sholat berjamaah? Sholat isya juga masih cukup sebelum subuh masih. Nah, itu kecenderungan orang itu yang zuhud dengan yang tidak zuhud itu seperti itu. Tapi kalau pendekatannya fikhiyah, pendekatan secara fikih, tarik dulu, cuma nganterin ke kampung rambutan, ya kampung rambutan 2 juta. Kita bilang kalau nggak mau ada orang lain yang ngambil gitu. Nah, secara fikih itu halal gitu. Ya, tapi pada kajian tentang zuhud berarti sholat itu lebih rendah dari 2 juta. Ya. Fa'lam dzalika ya akhi, pahamilah yang demikian itu wahai saudara. Ya, jadi nah ini bawah ini kita akan lebih jelas. Watrukil mubahati talaban litarakkil maqamatil aliyah. Watrukil mubahat, tinggalkanlah secara keseluruhan dari hal-hal yang mubah. Mubah itu tidak berdosa dikerjakan, ya, tidak berpahala dikerjakan, tidak berdosa ketika ditinggalkan. Itu namanya mubah. Jangan diambil semua walaupun itu mubah maksudnya. Jadi watrukil mubahat, ya, tinggalkanlah hal-hal yang mubah. Talaban litarakkil maqamatil aliyah, karena mencari kedudukan yang naik, yang tinggi, ya, fi maqamatil aliyah, pada level yang luhur, yang tinggi. Ya, kalau mau kedudukan tinggi di hadapan Allah, bukan mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang boleh menurut hukum. Kita tinggalkan. Ya. Ini kita ikuti dulu ya, sampai contohnya nanti kita baru paham nih, meninggalkan yang mubah. Qala Sayyidi Aliyun al-Mursafi rahimahullahu ta'ala, berkata Tuanku Ali al-Mursafi rahimahullah, la yasihu limuridin, ya, qadamun fil iradati, tidak sah bagi seorang murid itu, qadamun ay maqamun, ya, fil iradati, di dalam iradah, di dalam memiliki keinginan. Jadi jangan minta mendapatkan maqam kalau masih punya keinginan. Hatta yatruka fi'lal mubahat, sehingga ia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mubah. Jadi bukan yang haram yang ditinggalkan itu, yang mubah saja ditinggalkan. Wa yaj'alu makana kulli mubahin, ya, tarkuhu, ya, ma'muran syar'iyyan
min mandubin aula, maka dijadikanlah kedudukan setiap yang mubah itu ditinggalkannya makmuran syar'iyan sebagai perintah syar'i, padahal nggak ada bunyi teksnya itu, tapi dia menaikkan kedudukannya itu seperti makmuran syar'iyan, seperti perintah syariat. Min mandubin, ya, dari hal-hal yang sifatnya disunahkan, ya, aula atau lebih utama, ya. Fayajtanibul mubaha ka'annahu manhiyun anhu, maka dia menjauhkan yang mubah itu seakan-akan dilarang bagi dirinya. Karahata tanzihin, yang kedudukannya menjadi makruh tanzih. Jadi makruh tanzih itu makruh, ya, yang mencederai keagamaan seseorang, ya, makruh tanzih. Padahal menurut syariat dia mubah. Nah, sekarang dikasih contoh supaya paham. Wa qad ajma'u ala anna kulaman mahada li nafsihi irtikabar rukhasi dunal azaimi. Wa qad ajma'u, telah bersepakat ulama, ya, kalangan para sufi, ala anna kulaman mahada li nafsihi, bahwa setiap orang, ya, yang menganggap biasa datar itu maksudnya biasa-biasa saja pada dirinya, untuk dirinya nggak ada bedanya itu, irtikabar rukhasi, mengerjakan yang rukhsah, dunal azaimi, tidak yang azaim lawanannya yang rusak, yang murni, yang berat gitu. Nah, la yaji'u minhu syai'un fit tariqi, tidak akan datang baginya sedikit pun fit tariq, ya, fit tariqil auliya, maksudnya enggak bisa. Ya. Ini antara paham dan tidak paham, maksudnya begini. Kalau kita pergi gitu, menurut fikih itu, ya, apabila kita sudah di luar batas provinsi, maka kita boleh menjamak. Jadi kalau orang Kedaung, ini Banten itu, pasar Jumat itu sudah masuk provinsi Jakarta, itu sebenarnya sudah boleh, ya, sudah beda provinsi, itu sudah boleh menjamak sholat. Tapi kalau untuk melakukan rukhsah itu harus 90 km. Nah, apa maknanya? Kalau orang melakukan ibadah masih mengambil rukhsah, maka jangan berharap dia mendapatkan sedikit pun dalam tariqah. Nggak bisa. Kenapa? Masih senang dengan yang enteng-enteng. Jadi kan mubah tuh. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, lebih bagus mana ya Rasulullah, bila, ya, kami dalam posisi boleh mengambil rukhsah, tapi dibandingkan dengan orang yang tidak mengambil rukhsah, bagusan mana? Ditanyanya sama Nabi. Maka Nabi menjawabnya secara syariat. Kenapa menjawabnya syariat? Karena yang dengannya kelasnya macam-macam. Sehingga Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ngambil rukhsah. Ya, Allah menyintai sebagaimana Allah menyintai orang yang tidak mengambil rukhsah. Azaim, jamak dari azimah. Jadi bagusan mana? Sama. Nah, itu kajiannya adalah syariat. Tapi kalau para mutasawwifin, dia ngerti itu dengan ucapan Nabi itu.
Sama nggak? Sama, gugur kewajibannya. Pahalanya sama? Nggak mungkin sama yang mengerjakan 2 dengan yang 4. Gitu. Jadi kalau orang mau mengikuti thariqah aulia, tapi pergi di jamaah, pergi di kosor, pergi berbuka puasa, nggak bakal. Ya, maka dikatakan di sini la yaji'u minhu syai'un fit thariq, tidak akan datang kepadanya sedikit pun dari thariqah ini, nggak bisa. Nah, jadi kita bisa paham sekarang ini ada 2. Jadi kalau pengen jadi orang masuk pada thariqah aulia itu, jangan ngambil rukhsah. Ambilnya yang berat semua. Pergi Surabaya, ya puasa. Surabaya kan nanti nggak kuat, itu nanti kan nggak kuatnya, bukan sekarang. Bisa jadi karena kemauannya yang keras, dia nggak rusak sholat. Ya, tapi kalau orang yang ngomong syariat baru pergi, dia tanya, lihat dah udah berapa kilo kita nih, gitu. Dihitung. Nah, maka rusak. La yaji'u minhu syai'un fit thariq, nggak bisa dia untuk masuk pada thariqah ini, nggak bisa. Thariqatul auliya nggak bisa. Ya, masih ngambil rukhsah, masih ngambil keringanan. Wa qala Sayyidi Aliyun Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, berkata Tuanku Ali Al-Khawwas rahimahullah, ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salam min masyaqqati taklifi. Tidaklah Allah jadikan hal-hal yang mubah itu illa tanfisan, kecuali indah, ya, libani Sayyidi Adam alaihissalam, bagi anak keturunnya Nabi Adam alaihissalam, min masyaqqati taklifi, dari lantaran beratnya tanggung jawab beragama. Ya, kata beliau begitu. Rukhsah itu adalah cara bagaimana Allah menghibur beratnya beragama, maka diberikan rukhsah gitu. Hina raqiballahu ta'ala fi zawatihimul malala minat takalifi. Hina raqiballahu ta'ala, ketika ia berangkat menuju Allah Ta'ala fi zawatihim, pada hakikat yang mereka temuinya itu al-malala, kejenuhan, ya, minat takalifi, daripada tanggung jawab keagamaan, wajib puasa, wajib sholat, ya. Nah, orang ini kata Raqibah, ini orang yang berjalan, orang yang menapaki jalan Tuhan itu. Nah, rukhsah itu sebenarnya cara Tuhan untuk menghilangkan al-malal, ya, jenuh, berat, capek, ya. Falau anna Allah Ta'ala lam yarkab fi zawatimul malala lam yashrah lahumul mubah. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengukur, ya, keberangkatan seseorang itu menjumpai Tuhan fi zawatihim, pada hakikat, ya, zat-zat, artinya hakikat ibadah yang mereka lakukan, ya, al-malala, ya, jenuh itu tadi, lam yashrah lahumul mubah, maka tidak disyariatkan bagi mereka itu hal-hal yang mubah. Kama fa'ala bil malaikati, sebagaimana melakukan yang demikian itu oleh para malaikat. Li'annahum la ya'rifuna lil malali tam'an,
Oleh karena mereka itu, para mereka tidak mengenal jenuh, ya, tam'an, ya, sebagai sesuatu yang diharapkan dari kejenuhan itu tadi, si minta rukhsah segala macam. Itu kan kalau dalam hadis dijelaskan ada malaikat yang dari awal penciptaannya sujud, ya sudah sujud, tidak pernah mengangkat kepala. Yang mereka itu ruku, tidak pernah mereka itu sujud. Terus posisinya begitu saja. Kenapa tidak ada malal, tidak ada kejenuhan? Ya. Nah, karena mereka tidak punya, ya, tidak ada keinginan bagi mereka. Ya. Pada falidzalika kanu yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Ya, maka dari yang demikian itu mereka, para malaikat itu bertasbih kepada Allah malam dan siang, layak turun, tidak pernah jenuh. Ya. Nah, jadi kan konstruksi manusia sama konstruksi malaikat itu beda. Manusia itu punya nafsu, ya, maka kemampuan seseorang menahan nafsunya itu nilainya itu tinggi. Malaikat itu tidak punya nafsu, sehingga kalau disuruh sujud, ya sudah sujud, dan dia nggak perlu makan, nggak perlu minum. Gitu. Ketika seseorang itu mampu memanage makannya, minumnya, maka dia lebih bagus dari malaikat itu. Jadi kalau mereka itu yusabbihuna la yafturun, mereka beribadah tanpa ada jenuh, gitu. Itu nggak aneh, gitu maksudnya. Itu mah biasa, makhluk yang manapun kalau dicampur nafsunya, tidak punya keinginan lagi, sehingga tidak perlu makan, tidak perlu minum, maka tingkat kepatuhannya tinggi. Tapi manusia yang punya obsesi, punya keinginan banyak, dia mampu dia menahannya, padahal mubah itu, ya, sesuatu yang Allah beri keindahan, gitu, nafis. Jadi kalau orang capek, boleh ambil aja rukhsah, sholatnya dua-dua aja. Boleh nggak berpuasa, nanti dihitung, bayar di waktu lalu sudah pulang. Gitu. Kemudian dia tinggalkan itu semua, maka dia bisa lebih tinggi dari derajat yang malaikat. Yang dimaksudnya itu seperti itu. Ya. Jadi dia nggak memperhatikan kalau itu sebenarnya rukhsah itu adalah halut tanfis, ya, sesuatu keindahan, ya, bagian dari cara Tuhan untuk mengatasi jenuh. Ya. Kalau dulu kan kira-kiranya beda sama sekarang. Nggak usah dari sini ke Surabaya, dari sini ke Bogor saja 60 km naik onta, nggak ada payungnya, nggak bisa cepat, matahari langsung, ya, panas cuaca, panas matahari, panas pasir, panas yang ada di dalam tubuh, bawa barang dagangan, nah malal, udah rukhsah aja. Itu bagian dari kasih sayang Tuhan. Tapi ketika dia nggak mau mengambil malam, dia tidak mengambil, dia tetap sholatnya 4 rakaat, tidak ambil rukhsah, tidak berbuka puasa, maka itu baru lebih hebat, bukan malaikat yang hebat. Ya, Allah. Jadi wajar, ya, kalau dikatakan bahwa manusia bisa lebih tinggi dari malaikat dan bisa lebih rendah dari binatang. Ya. Qala walamma kana al-qaumu min sya'nihim
al-akhdza bil azaima duna ruhasi talaban litarakki kama huwa ma'lumun min ahwalihim. Qala berkata ya sahibul kitab, walamma kana al-qaumu min sya'nihim, tatkala kaum itu keberadaan mereka itu dari al-akhdza bil azaimi, mereka mengambilnya yang azaim, yang azimah, yang tanpa rukhsah. Salatnya nggak dipendek-pendekkan. Dunar ruhasi, tidak mengambil rukhsah-rukhsah. Talaban litarakki, dengan tujuan agar bisa menaikkan kedudukannya. Kama huwa maklumun min ahwalihim, sebagaimana sudah diketahui kondisi mereka itu. Talabu minal muridinal amala, maka mengejar, mencari daripada murid-muridnya dalam pengamalannya itu ala taklilil mubahati, atas menyedikitkan hal-hal yang mubah, ya. Jadi ala taklil mubahati juhdahum, ya, atas menyedikitkan hal-hal yang mubah dalam kesungguhan mereka itu. Jadi bukan meninggalkan yang haram. Kalau yang meninggalkan yang haram itu namanya alamnya syariat. Tapi kalau meninggalkan yang mubah itu makomnya makom thariqat. Ya, jadi kalau kita masih ukurannya adalah halal dan haram, maka kelas kita, makom kita itu makom syariat. Tapi kalau kita naikin tarakka, menaikkan pandangannya, tidak mau ngambil rukhsah, tidak mau ngambil walaupun itu hukumnya mubah, nah itu makomnya itu bukan syariat, tapi makomnya thariqat, ya. Wa yaj'aluna makana dzalika ta'atan yusabuna 'alaiha, maka mereka menjadikan kedudukan yang demikian itu, cara yang semacam itu, ta'atan, sebagai sebuah ketaatan. Yusabuna 'alaiha, yang diberi pahala dengan mengerjakannya. Ya. Fa'ilam yajidu ta'atan, apabila mereka tidak mendapati, ya, ketaatan pada hal yang mubah itu, nawaw bil mubahi, maka mereka berniat dengan yang mubah itu, min aklin wa kalamin khairan, ya, dari hal niat yang mubah itu dari min aklin makan, wa kalamin berbicara itu khairan, niatnya yang bagus. Makan, minum, bicara, tidur itu mubah. Mau makan, mau tidak makan, mau tidur, mau tidak tidur, mau bicara, mau tidak bicara, melakukan tidak berpahala, meninggalkan tidak berdosa, mubah. Nah, pada saat dia melihat tidak ada nilai ketaatan tuh gini, seperti subuh dia sholat, ini maqamu ta'at, habis subuh sampai dengan suruh maka dia melakukan ibadah, ini masih maqamut ta'ah. Nah, setelah dia mengerjakan sholat duha sampai dengan zuhur itu kan nggak ada kedudukan maqamut ta'ah, itu nggak ada. Nah, pada posisi tidak ada makom ketaatan, yang mubah-mubah dia bikin jadi ibadah, itu maksudnya. Makan, sarapan, minum, berpakaian, bicara, itu semuanya mubah. Itu yang diniatkan khairan, dirubah sama dia dengan niatnya itu dengan kebaikan. Kata kawi alal ibadati, seperti niat agar kuat, ya, takawi, kuat tubuhnya, alal ibadati, ketika beribadah, biaklitil kasyahwati, dengan atau ketika makan yang dia inginkan. Kan makan mubah kan, minum mubah kan, nggak ada waktunya tempat ketaatan, sholat belum ada,
sholat belum ada, baca Qurannya sudah capek umpamanya tadi gitu. Makannya yang dia rubah. Dia makan itu supaya kuat ibadah. Dia minum supaya kuat beribadah. Bisa bangun malam. Ketika dia tidur, dia niatnya supaya bisa bangun malam. Padahal aslinya itu mubah. Itu namanya dia meninggalkan yang mubah. Ya, jadi al-mubah yasiru ibadatan bi husnin niyah gitu ya. Yang mubah bisa berubah menjadi ibadah dengan sebab bagus niatnya. Ya tarakka, maka dia naik ya, menaikkan kedudukannya dari yang mubah kepada yang bukan mubah. Ya. Jadi bihusnin niyah, dengan bagusnya niat. Kita kan nggak mikir, ya. Kita mikirnya nggak sejauh itu. Makan ya memang kebutuhan makan. Minum karena memang tubuh kita haus gitu. Tidur karena memang kita membutuhkan gitu. Ya sudah, semuanya mubah aja, nggak ada nilai. Tapi ketika diberi bobot niat yang bagus, bihusnin niyah yasiru ibadatan. Dengan bagusnya niat maka berubah menjadi ibadah. Makannya beribadah, minumnya beribadah, berbicaranya beribadah, semuanya beribadah. Ya, jadi bi'aqlitil kasyahwati, dengan memakan sesuatu yang diinginkan. Wazawalil ubusati, ya, bimubasatati ikhwanihim biba'di kalamin. Dan niat menghilangkan ubusak. Ubusak itu muka masam, cemberut, ya. Menghilangkan muka masam, ya, bimubasatati ikhwanihim, ketika dia berjumpa dengan teman-temannya. Jadi biba'di kalamin, dengan ya sebagian dari yang dia bicarakan, yang dia ucapkan. Wa nahwi dzalika, dan lain-lainnya. Jadi ini memang pendek banget kalau di dalam Ihya itu dijelaskan. Yang mubah itu bisa nilainya jadi sunnah berpahala. Yang kedua kata Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali, satu perbuatan yang baik itu usahakan niatnya jangan satu, tapi niatnya yang banyak sehingga pahalanya besar. Jadi umpamanya kalau makan ya, jangan cuma supaya kuat ibadah gitu. Saya makan supaya kuat ibadah. Saya makan dan minum supaya saya tidak gampang marah ketika orang bertemu sama saya. Saya makan dan minum supaya saya seger, sehingga kalau menolong orang lain cepat. Saya makan dan minum supaya ekspresi muka saya tidak pucat. Terus banyakin niat walaupun pekerjaannya satu. Nah, kalau di sini karena memang beliau ini dianggapnya, ini kan kitab ini kecil, tapi kitab ini sebenarnya sudah tingkat lanjutan yang dianggapnya sudah orang mengerti dengan apa yang ditulisnya. Ya. Wa akhazul murid, ya, wa akhazul muridu bin naum min ghairi daruratin, dan menjadikan murid-murid dengan tidurnya itu tadi min ghairi daruratin, tanpa ada darurah, ya. Wa bil akli min ghairi ju'in, dan makan tanpa ada lapar. Wa bil kalami min ghairi hajatin, dan berkata tanpa ada kebutuhan. Wa bi mukhalatatin nasi illa li daruratin, dan dengan bercampur baur kepada manusia kecuali darurat.
Fa'aradu ayyusaba muridahum sawaban wajiban fi sahir ahwali. Maka mereka bermaksud diberi pahala. Orang-orang yang bermaksud demikian itu tadi sawaban wajiban, pahala kewajiban, pahala melakukan kewajiban fi sahir ahwalihi, pada keseluruhan keadaannya. Nah, fayakulu hina yajibu alaihil aklu. Maka mereka makan kapan makannya? Hina yajibu alaihil aklu, kalau sudah wajib makan. Paham enggak? Kita makannya jam berapa? Pagi jam 6 sampai jam 7, siang jam 12 sampai jam 1. Enggak masuk hitungan. Karena makannya kita itu, ya, makannya kita itu dianggapnya sudah makan yang punya syahwat. Nah, mereka itu makannya pada saat sudah wajib makan. Gemeter lututnya, lemas gitu. Nah, makan dia. Makannya begitu. Kapan makan? Ketika wajib makan. Kalau dia nggak makan, maka dia menyiksa tubuhnya. Kapan minum? Pada saat minumnya wajib. Karena kalau tidak dia dehidrasi. Ya, jadi bukan bid-darurah. Kalau bid-darurah itu pada di mana orang tidak berpikir lagi, pada saat itu harus dipenuhi itu tangki-tangki yang sudah jadi rutinitas. Ya. Fayaqulu hinna yajibu 'alaiha wa yatakallamu hinna yajibu 'alaihi al-kalamu masalah. Dan mereka akan berbicara ketika wajib untuk berkata. Ada orang bertanya gitu. Kalau memang menurut dia lebih bagus tidak dijawab, dia nggak akan jawab. Dia senyum-senyum aja. Karena apa? Diam juga menjadi jawaban atas pertanyaan. Orang-orang sufi itu begitu. Kalau ditanya hukum, ditanya sesuatu itu, dia tanya lagi sama dirinya, ini bagusan dijawab apa tidak dijawab. Kalau menurut dia jawaban tidak wajib dijawab, maka dia nggak jawab. Dia senyum-senyum aja. Tapi pada saat pertanyaan itu memang wajib dijawab karena menyangkut hukum pewarisan, kalau enggak jadi ribut, jadi berantem, bisa jadi pembunuhan, ngomong dia, jelasin. Kalau kita kan nggak begitu, kapan aja orang nanya gitu jawab. Nanya mau Ciputat kemana juga kita jawabnya banyak, lewat sini bisa, lewat sana bisa gitu loh. Ya. Bagaimana masyarakat? Oh, banyak banget jawabannya. Nah, jadi berbeda, mereka itu tidak berbicara kecuali pada saat memang wajib dia berbicara. Fa'in nazala an zalika fala yanzilu anil istihbabi. Ini kitab ini kecil dan ini biasanya kalau di pesantren-pesantren seperti halnya mualim, ini dibaca ini dalam satu Ramadan ini hatam. Jadi kitabnya padahal sudah makomnya ini sudah tinggi ya, waktunya pendek ya, menjelaskannya pendek dari lantaran jumlah bacaannya. Jadi ini dihitung kalau ngaji ini berapa halamannya, kemudian dibagi jumlah 25 kali pertemuan, hatam jadinya ya. Nah, sebelum ini Kifayatul Atqiya dan lain sebagainya. Ini kecil tapi kitabnya sangat dalam.
ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami' awliya'illahi wa asfiya'illah, khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il qawli ajma'in, summa ila arwahi masyaykhil dzikri wa tauhid as-sayyid Umar ibn Isa Barrak wa Samarqandi wa sayyidina al-habibi Umar ibn Abdurrahman al-Attas wa Sya'al ibn Abdillah Baras wal habibi Isa ibn Muhammad al-Habashi wal habibi Ali ibn Hasan al-Attas wal habibi Ali ibn Husain al-Attas wa Syekh Ahmad ibn Abdul Qadir Bashin wa Syekh Muhammad ibn Ahmad Mashmus wa Syekh al-Muallim Muhammad Syafi Hadabi wa Syekh Abdul Karim Marzuqi wa jami' masyayikhil dzikri wa tauhid aynama kanu wa halat arwahum أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في غدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد